Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Program siaran Mujizat Masih Terjadi, sebuah acara yang menghadirkan kesaksian nyata tentang kuasa dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan umat-umatnya. Saat ini kita akan bersama-sama menyimak kisah-kisah yang bukan hanya menginspirasi tapi juga menguatkan iman kita. Di tengah dunia yang penuh tantangan, Tuhan kita tak bekerja, melakukan hal-hal yang ajaib, menyembuhkan, menyelamatkan, memulihkan, menjawab doa-doa, dan mungkin bagi manusia tampak mustahil. Saudara yang berkata oleh Tuhan melalui kesaksian yang kita dengarkan saat ini, kiranya ini semua mengingatkan kita bahwa Tuhan yang dulu melakukan mujizat adalah Tuhan yang sama hari ini, selama-lamanya. Dia juga melakukan kuasa-kuasa berkat mujizat dalam kehidupan kita. Apa yang ia lakukan bagi satu orang, ia juga sanggup lakukan bagi kita semuanya, sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita, dengarkan dengan iman, dan biarkanlah Roh Kudus yang berbicara kepada kita masing-masing dalam kesaksian yang luar biasa ini. Selamat menyaksikan. Salam sejahtera yang sudah memberikan kepada saya kesempatan kesaksian untuk menjelaskan bagaimana perjalanan kehidupan kerohanian saya ketika saya menerima Yesus sebagai juru selamat hidup saya. Singkat cerita, di tahun 2000 saya berhenti sebagai PNS pegawai negeri dengan pangkat golongan 3C pada saat itu. Saya pergi merantau, meninggalkan Sumatera Utara, lalu pergi ke Riau. Pada tahun 2009 saya tepatnya bekerja di perusahaan minyak di Chevron di Duri pada saat itu. 1 tahun lebih saya bekerja di sana. Saya pada saat itu ada memiliki sedikit ladang kebun sawit. Lalu saya tanam dengan upahan orang tanpa kita dampingi. Ternyata pada penanaman pertama tahun 2009 saya gagal. 1 batang pun tanaman sawit tidak ada yang tumbuh pada saat itu. Tahun 2010 saya ditelepon kawan-kawan untuk kembali ke Simalungun. Pada saat itu ada job penseleksian mengambil direktur BUMN pada saat itu. Saya pulang ke sana, ke Simalungun pada bulan 6 tahun 2010 pada saat itu. Selesai punya seleksi, ternyata saya gagal pada saat itu. Dari 14 orang kami seleksi, hanya kami tinggal 2 lah pada saat itu yang mengikuti seleksi. Dan pada saat itu saya kegagalannya adalah karena saya tidak dapat menyanggupi upeti atau uang pada saat itu. Jadi pada saat itu saya dengan berat hati pulang di Balam kilometer 0 tahun 2010 pada saat itu. Saya langsung menamani sawit, menanam sana bersama dengan istri dan anak pada saat itu. Pada saat itu anak saya masih 2 pada saat itu. Saya tanam sendiri, saya kelola sendiri. Seiring dengan waktu saya berjalan, pada saat itu saya masih hidup di luar dan belum mengenal kebenaran pada saat itu. Saya hidup dengan kebebasan saya suka minum, saya suka merokok, main judi, dan lain sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak diinginkan oleh Yesus. Pada saat itu, seiring waktu, di tahun 2000 awal 2013, gereja Masih ke-7 sering datang menginjil ke tempat kediaman saya. Yaitu yang pertama Bapak M. Tampubulu, yang saat ini adalah jemaat cabang Bangkor Mata, distrik Bagan Syafiapi, dengan Ibu Manulang. Dan pada saat itu pendeta yang melayani di situ adalah Bapak Ate Manik atau Anggiat Torkis Manik pada saat itu. Dengan giatnya, dengan tekunnya mereka menuntun saya selama lebih kurang 2 tahun. Saya tidak pernah peduli ketika mereka datang bertamu. Saya tidak pernah layani. Saya hanya suruh istri saya pada saat itu. Saya anggap itu semua adalah sebuah tidak artinya, itu adalah merupakan itu ajaran sesat yang pada saat itu. Tapi puji Tuhan pada puncaknya tahun 2015
dengan kegigihan umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan pada saat itu. Dengan pertanyaan terakhir yang dilontarkan, Bapak Pendeta pada saat itu hadir, Bapak Alex Sialoho, yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Kependetaan Distrik Daerah Sumatera Kawasan Tengah pada saat itu, mempertanyakan kepada saya bagaimana sikap saya untuk menerima kebenaran. Saya mempunyai pertanyaan pada saat itu hanya satu saja. Saya bertanyakan kepada Bapak yang hadir pada saat itu adalah Bapak Alex Sialoho, Bapak Anggiat Torkis Manik, serta Bapak M. Tampu Bulun pada saat itu. Pertanyaan saya yang saya ajukan adalah, buktikan kepada saya bahwasanya hari Sabtu itu adalah hari ke-7. Lalu pendeta pada saat itu dengan senyum menyapa saya, lalu memintakan kepada saya, Bapak ada Alkitab? Ada, silakan ambil. Padahal pada saat itu Bapak pendeta membawa Alkitab, tapi mungkin ada faktor lain yang akan diantisipasi sehingga Alkitab yang disuruh diambil adalah Alkitab saya sendiri, yang mana pada saat itu masih saya hidup dan beragama didominasi hari Minggu pada saat itu. Jadi pada saat itu saya ambil, lalu pendeta menyuruh saya agar pendeta menyuruh coba buka Markus 28, lalu saya buka, coba baca, lalu saya baca, coba hitung, lalu saya hitung. Yang mana pada saat itu dikatakan bahwasanya hari Minggu adalah hari pertama. Lalu saya menghitung hari Minggu pertama, berarti hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Benarlah berdasarkan Alkitab bahwasannya hari ke-7 hari jatuh pada hari Sabtu. Inilah yang menguatkan pada saat itu. Pada saat itu di sana ada KKR yang berlangsung. Lalu pada tanggal 9 bulan, dan ayat yang mengingatkan saya pada saat itu adalah ayat yang dibacakan oleh Bapak Pendeta pada saat itu, adalah Matius 7 ayat 21, yang mana berbunyi, tidak semua orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Salah satu kehendak Bapa di surga adalah menguduskan hari Sabat. Inilah yang semua orang berseru. Inilah sebuah komitmen, sebuah motivasi yang sangat luar biasa pada saat itu, sehingga pada tanggal 9 bulan 5 2015 saya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi lewat baptisan yang kudus pada saat itu. Pada saat itu yang membaptis saya adalah Bapak Anggiat Torkis Manik, yang mana saat ini kalau tidak salah Bapak itu adalah melayani di Jemaat Duri pada saat ini. Inilah kesaksian yang bisa saya sampaikan bagi pemirsa Hope Channel dimanapun saat ini berada. Ini adalah sebuah kebenaran, ya, sebuah kebenaran. Inilah yang bertumbuh di dalam hati, yang bertumbuh di dalam kehidupan, khususnya yang menguduskan hari Sabat. Hari Sabat adalah hari yang dikuduskan Allah. Inilah yang menjadi kesaksian bagi saya, kesaksian yang sangat luar biasa pada saat itu. 2015 ketika saya sudah dibaptis. Pada 2015, tahun 2015, pada saat itu kami pekerjaan kami adalah petani atau pekebun sawit, di mana pada saat itu adalah harga sawit hanya 200 perak per kilo. Jadi pada saat itu banyak petani atau pekebun yang tidak memanen kebunnya karena harganya, di mana uang upahnya saja tidak cukup. Upah panen saya tidak cukup dari hasil dari penjualan. Pada saat itu saya bersama dengan istri dan dibantu oleh karyawan, saya memanen sendiri pada saat itu. Di mana ketika pada saat itu kami dalam masalah pergumulan pada saat itu, uang hasil yang kami hasilkan dari kebun sawit itu, ketika kami tidak memberikan, kami tidak berikan saja per bulan kami biaya tersebut tidak mencukupi untuk biaya hidup. Apalagi per bulan itu kami berikan kepada Tuhan pada saat itu. Ternyata kami bergumul dengan istri atau keluarga, kami berdoa, semuanya kami serahkan kepada Tuhan pada saat itu. Yang mana kami memutuskan dari tahun 2015 ketika kami menerima Yesus sebagai juru selamat, kami telah diajarkan harus mengembalikan milik Tuhan.
Karena kami selalu ingat itu, apa yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Bisakah penipu masuk surga? Dengan cara apakah manusia menipu Allah? Lewat perpuluhan. Sehingga pada saat mulai kami masuk dibaptis di dalam kebenaran Tuhan, kami telah memberikan atau mengembalikan milik Tuhan. Sekali pada saat 2015 kami sangat bergumul oleh karena penghasilan kami. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kami berikan pun semua perpuluhan ini, tidak kami berikan perpuluhan, biaya itu pun hasil dari sawit kami itu tidak cukup untuk biaya makan kami. Pada saat itu, apalagi lah kami berikan, ya. Tapi kami memutuskan seperti yang saya sampaikan tadi, bersama dengan keluarga atau istri, kami memutuskan untuk memberikan perpuluhan. Puji Tuhan, Tuhan memelihara hidup kami sepanjang umur hidup kami, sepanjang dalam keluarga kami. Kami tidak pernah membeli beras setengah-setengah kilo. Tetapi ketika kami bergumul memberikan perpuluhan kami pada saat itu, kami membelikan beras setengah kilo untuk kebutuhan kami, kadang untuk 2 kali makan, dan kami cari pecok-pecokan lain atau pekerjaan-pekerjaan lain. Inilah kasih Tuhan kepada kami, keluarga kami, dan puji Tuhan untuk sahabat sekarang ini, ya. Tuhan memelihara hidup kami lewat segala usaha tangan kami, termasuk dari kebun kami. Puji Tuhan, ini sangat luar biasa. Tuhan pada saat itu memberikan sebuah ujian kesetiaan kepada kami. Pada saat itu kami bergumul dan memutuskan hingga pada saat ini, sehingga apapun penghasilan atau berkat yang diulang Tuhan berikan pada saat ini, kami telah mengembalikan lewat persepuluhan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Inilah kesaksian yang bisa menguatkan kepada kita. Artinya di sini, pada pemirsa channel, dimanapun pada saat ini, ya, kita harus tetap hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Artinya di sini, gereja Masih APKR 7 bukan orang benar, tetapi di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami dan seluruh juga televisi Hope Channel yang saat ini, atau firman Tuhan yang menguatkan saya pada saat itu, sehingga saya memilih Yesus sebagai juru selamat pribadi saya adalah yang terdapat dalam Matius 7 ayat 21. Tidak semua orang berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang hanya melakukan kehendak Bapa di surga. Salah satu kehendak Bapa di surga adalah menguduskan hari Sabat. Tuhan memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan, sungguh luar biasa kesaksian yang telah kita dengar saat ini. Kita diingatkan kembali bahwa Tuhan kita hidup nyata dan bekerja dalam kehidupan umat-umatnya. Baik dalam perkara kecil maupun perkara besar, kasih dan kuasa-Nya tidak akan pernah berubah. Mujizat bukan hanya tentang hal-hal yang spektakuler, tapi juga tentang bagaimana Tuhan menyentuh hidup kita, menjawab doa kita dengan caranya yang sempurna, dan mengubah air mata menjadi pujian. Saudaraku, kiranya setiap kesaksian yang kita dengar saat ini memperkuat iman kita, mendorong kita untuk terus berharap kepada Tuhan, dan mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu punya jalan saat tidak ada jalan. Jika hari ini engkau sedang menantikan jawaban doa, jangan menyerah. Tuhan sedang bekerja, meskipun mungkin mata kita belum melihat jawaban-jawabannya. Terima kasih telah menyaksikan program ini. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya dengan lebih banyak kisah nyata tentang kasih dan kuasa Tuhan. Tetap percaya, tetap berharap, dan tetap setia. Mujizat masih terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.